Saudara, politik jelang pemilu semakin dinamis. Hari ini PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres bertemu dengan PAN. Apakah pertemuan ini berujung pada koalisi? Lalu bagaimana strategi Gerindra menggait partai politik lain untuk memperkuat koalisi? Bang Hanta, dari pertemuan tadi masih berlangsung sampai saat ini, seberapa besar sebenarnya Anda melihat kans berkoalisi antara PAN dan PDI? Ya, pertama Ihsan, saat ini belum ada koalisi yang final ya. Jadi masih mungkin bertambah jumlah anggota koalisinya atau sebaliknya ada potensi berkurang anggota partai koalisi di sebuah koalisi. Itu yang pertama, karena dinamika politik terus bergulir. Yang kedua, baik PD Perjuangan maupun Gerindra yang memiliki capres yang lebih potensial majunya lebih pasti kemungkinannya juga punya kepentingan, punya keperluan untuk menambahkan atau memperluas ceruk pemilihnya, menambah anggota koalisinya. Wajar saja masing-masing melakukan strategi politik, membangun komunikasi politik baik PD Perjuangan maupun Gerindra dalam hal ini hari ini yaitu PD Perjuangan. Nah, dari sisi partai lainnya, kalau peta sementaranya, ada 3 partai yang mengusung Anies Baswedan berpotensi. Kita bicara sekarang ada PD Perjuangan dan P3 sudah Ganjar, kemudian ada Pak Gerindra dan PKB setelah mengusung Pak Prabowo. Nah, ada 2 partai yang di KIB tadinya minus P3 yaitu Golkar dan PAN sebenarnya yang paling ditunggu pergerakannya. Nah, dari sisi KIB, mereka juga punya kepentingan untuk memutuskan bergabung ke salah satu kekuatan politik yang mereka anggap menguntungkan secara elektoral. Mereka dapat insentif secara elektoral partainya, tetapi juga punya potensi kemenangan. Ya, namanya kalau kita bicara KIB, yang paling potensial antara Ganjar dan Prabowo. Sulit di luar nama itu, pastilah antara 2 nama itu. Nah, kalau soal PAN dan PD Perjuangan, saya kira tidak ada problem ya, punya kedekatan secara partai, mereka sudah pernah bekerja sama, kemudian secara ideologis maupun secara kedekatan veto playernya, orang kuatnya, figur utama di partainya juga tidak ada masalah. Jadi memungkinkan PAN bergabung dengan PD Perjuangan mungkin saja, PAN karena bersama di pemerintahan Pak Jokowi, PAN dengan Gerindra bahkan pernah maju mendukung Pak Prabowo 2 kali Pilpres. Jadi mungkin saja baik Golkar maupun PAN ini punya potensi untuk bergabung baik ke Pak Ganjar maupun ke Pak Prabowo. Oke, Mas Hanta, kalau Anda melihat posisinya Pak Jokowi di pertemuan antara PAN dan PDIP ini di mana? Saya belum cek nih Pak Jokowi lagi di mana posisinya hari ini. Maksudnya adakah persetujuan dari Pak Jokowi antara koalisi antara PAN dan PDIP? Ya, saya kira kalau dari sisi partai ya nanti Bang Deddy ya mungkin yang perlu yang menjawab karena satu partai dengan Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi sebagai presiden ya saya kira Pak Jokowi berada di semua kaki politiknya berada di semuanya. Baik di Pak Ganjar, di Pak Prabowo, bahkan di Pak Anies Baswedan. Konteksnya beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kalau konteksnya sebagai kader PD Perjuangan, anggota partai, ya kita tidak terlalu sulit juga membacanya secara denotatif, secara tersurat, ya bagian bersama dengan PD Perjuangan dan bersama Mas Ganjar. Nah, kalau mau didalami secara tersiratnya, mungkin Bang Andre juga punya data bahwa Pak Jokowi juga punya kedekatan dengan Pak Ganjar. Tapi apapun saya kira yang paling penting itu adalah realitasnya hari ini baik PAN maupun Golkar itu paling ditunggu ya pergerakannya mereka akan bergabung ke Mas Ganjar. Kalau sekarang kita lihat tendensinya ya kecenderungannya Bang Andri ya sekarang PAN meskipun belum ada keputusan kita nggak tahu tadi. Jadi kita tunggu setengah jam ke depan ya sekarang lebih dekatnya ke PDIP dan ke Ganjar kalau sudah ada keputusan. Tapi kalau berarti masih punya peluang kepada kedua-duanya. Anda melihatnya bagaimana dari pernyataan Bu Mega tadi? Ya saya kira tadi juga saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Deddy ya. Ini lebih pada silaturahmi politik, penjajakan. Jadi tidak mungkin juga langsung ada pertemuan kecuali seperti P3. Kalau P3 sebelum bertemu kerjasama polanya mereka langsung mendeklarasikan partai yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Berbeda dengan PAN ini belum memutuskan mendukung capres siapa, tapi hari ini ada pertemuan dengan PD Perjuangan. Jadi pertemuan ini saya kira penjajakan, meskipun ada potensi kerjasama, tapi belum otomatis. Paling tidak ini masih membuat Pak Andre masih punya harapan ini untuk mendekati PAN masih, karena belum ada keputusan, masih ada harapan. Senyumnya kelihatan Bang Andre.
Kalau tadi diputuskan sudah resmi, udah berarti PAN sudah bergabung. Tapi paling tidak sekarang kan PDI Perjuangan sudah dengan P3, Gerindra sudah dengan PKB. Tinggal pergerakan PAN dan Golkar seperti apa. Nah, kalau dari sisi PAN, saya ingin baca sedikitnya Mas Ihsan ke PDI Perjuangan. Sebenarnya dari sisi kerjasamanya, iya, dia dibutuhkan sebagai pelengkap ya, komplementer dalam bangunan koalisinya Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan adalah partai nasionalis, kemudian ada dari berbasis religius, P3 berbasis Islamis tradisionalis. Kalau PAN dimasuk itu semakin melengkapi dari Islamis modernis. Itu basis utama Muhammadiyah misalnya, kalau yang satunya NU. Itu yang paling dibutuhkan lebih kuat selain sebagai mesin politik dan sebagainya. Tapi dari sisi keputusan, saya kira PAN termasuk P3, meskipun PAN lebih tinggi suaranya dari P3, tidak terlalu lebih besar kalau saya baca. Karena kalau bicara Mas Ganjar, karena realitasnya kita harus mengatakan secara realitas PDI Perjuangan terlalu besar partainya dibandingkan P3. Menentukan cawapres ada di PDI Perjuangan. Poin saya adalah kalaulah P3 membawa nama, katanya belakang ada siapa, Sandiaga Uno dan lain sebagainya, PAN punya kedekatan Erick Thohir dan sebagainya, saya kira itu berpulang nanti pembicaraan aspirasi partai ini akan sangat ditentukan oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Kalau dari sisi ini ya, pengaruh dalam struktur pengambilan keputusan di koalisi PDI Perjuangan. Karena mereka sudah punya golden ticket. Tanpa berkoalisi dengan siapapun sudah bisa maju sendiri. Jadi kalau ditambahkan, ya semakin bagus buat PDI Perjuangan. Tapi untuk mengambil keputusan saya kira tidak lebih kuat. Beda dengan Pak Muhaimin. Caimin agak kuat itu. Dia punya kunci itu buat Pak Andri. Kalau dia nggak gabung, maka Pak Prabowo nggak bisa maju. Karena itu kunci cawapresnya Pak Prabowo sangat lumayan ditentukan. Bukan lumayan. Artinya masih banyak yang belum bisa diajak nih oleh Bang Andre. Mas Hanta, kalau kita lihat manuver parpol dan juga para tokoh mulai dari level bawah hingga ketua umum kan sudah dilakukan. Tapi sulit sekali terbentuk koalisi ini secara pasti jelang pemilu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, karena waktu memang masih 4 bulan di pertengahan Oktober. Jadi masih sangat kemungkinan pergerakan sangat mungkin. Karena setiap partai punya, misalnya kita bicara PAN hari ini. PAN punya berapa 3-4 faktor atau variabel ya mungkin untuk membaca arah PAN. Kita sedang bahas PAN. Satu, PAN ini kan sering menyebutkan, ketua umumnya menyebutkan nama Erick Thohir. Di beberapa forum resmi partai disebutkan. Jadi saya menduga yang bisa menerima aspirasi cawapres, misalnya posisi Erick Thohir sebagai cawapres, itu kemungkinan PAN akan bergabung ke sana. Karena PAN cukup kuat terasosiasi dengan figur itu. Seperti halnya P3 sedang membangun dengan Sandiaga Uno. Satu, faktor Erick Thohir. Yang kedua, PAN saya lihat juga membaca faktor insentif elektoral. Di koalisi mana yang paling memungkinkan dia bisa lebih besar mendapatkan perolehan kursinya. Itu penting untuk perolehan kursi dan mempertahankan perolehan sebelumnya 6-7% itu. Jadi mendapatkan mana yang paling menguntungkan secara elektoral. Yang ketiga, tentu juga membaca potensi menang. Perkembangannya Mas Ganjar, Pak Prabowo, tapi saya lihat hanya di dua itu ya, kemungkinan ke Anies hampir tidak ada lagi, mengecil kedua itu. Nah, yang keempat untuk baca PAN, kedekatannya cukup intens dekat dengan Pak Jokowi, arah Pak Jokowi perlu dibaca juga. Arah Pak Jokowi mungkin Pak Zulkifli Hasan kan pernah mengatakan menunggu arahan Pak Presiden, lebih kurang bahasa itu. Jadi faktor Pak Jokowi juga penting. Nah, PAN ini juga seksi dari sisi apa? PDI Perjuangan sudah dengan Pak P3 yang berbasis NU, partainya Nahdien kira-kira basisnya. Sama Gerindra dengan PKB, bahkan lebih besar PKB dengan P3, partai Nahdien. Nah, kalau ada PAN bergabung kepada salah satu, PAN yang berbasis Islamis modernis, itu akan semakin memperkuat bangunan warna koalisinya. Jadi PAN posisinya seksi, saya kira dalam konteks ini menjadi temannya PKB bersama Prabowo atau menjadi temannya P3 bersama Ganjar Pranowo. Itu posisi PAN. Nah, kalau secara keseluruhan Mas Ihsan mengatakan kenapa lama, saya kira ada banyak faktor ya, karena masing-masing partai punya preferensi. Misalnya KIB saja, Golkar membawa aspirasi politiknya Erlangga untuk jadi cawapres. PAN juga punya, P3 mungkin yang lebih awal. Nah, itu yang faktor-faktor itu yang membuat tanda petik titik krusialnya terkadang mengalami kerumitan karena belum ada titik temu. Tapi titik temu ini atau kuncinya terpaksa terbuka nanti karena waktu. Oktober harus mendaftarkan, bisa jadi lebih awal, tapi bisa jadi nanti waktu yang akan memaksa semua partai harus mengumumkan dan akhirnya menentukan kawan koalisinya siapa.
Dan sepanjang itu belum, seperti saya katakan, belum ada koalisi yang final. Bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Hanya PD Perjuangan dan Ganjar lah yang dengan tiketnya tanpa berkoalisi bisa maju. Di luar itu masih mungkin kemungkinan terjadi, masih sangat mungkin karena politik kita sangat dinamis.